Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 mata kuliah Semantik Rombel 2. Di sini kami akan menyampaikan materi mengenai relasi makna. Berikut adalah nama anggota kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Natasha Kusumaningtyas dengan NIM 2101421002 dari kelompok 6. Pengertian relasi makna. Dalam setiap bahasa, termasuk bahasa Indonesia, seringkali kita temui adanya hubungan kemaknaan atau relasi semantik antara sebuah kata atau satuan bahasa yang lain. Hubungan ini yang dimaksud dengan relasi makna. Hubungan atau relasi kemaknaan ini mungkin menyangkut hal kesamaan makna atau sinonim, kebalikan makna atau antonim, kegandaan makna atau polisemi dan ambiguitas, ketercakupan makna atau hiponimi, kelainan makna atau hononimi, kelebihan makna atau redundansi, dan sebagainya. Yang pertama akan saya jelaskan mengenai sinonim. Apa itu sinonim? Secara etimologi, kata sinonim berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu onoma yang berarti nama dan sin yang berarti dengan. Maka secara harfiah, kata sinonim berarti nama lain untuk benda atau hal yang sama. Secara semantik, Verhaar tahun 1978 mendefinisikan sebagai ungkapan yang bisa berupa kata, frasa, atau bahkan kalimat yang maknanya kurang lebih sama dengan makna ungkapan yang lain. Hubungan makna antara dua buah kata yang bersinonim bersifat dua arah. Jadi, misalnya, kata bunga bersinonim dengan kata kembang, maka kata kembang juga bersinonim dengan kata bunga. Nah, selanjutnya ada beberapa faktor atau sebab ketidakmungkinan kita menukar sebuah kata dengan kata lain. Yang pertama, faktor waktu. Misalnya, kata hulu balang bersinonim dengan kata komandan. Namun, keduanya tidak mudah dipertukarkan karena kata hulu balang hanya cocok untuk situasi kuno, klasik, atau arkais. Sedangkan kata komandan hanya cocok untuk situasi masa kini atau situasi modern. Yang kedua, faktor tempat atau daerah. Misalnya, kata saya dan beta adalah dua buah kata yang bersinonim, tetapi kata beta hanya cocok untuk digunakan dalam konteks pemakaian bahasa Indonesia Timur, sedangkan kata saya dapat digunakan secara umum atau di mana saja. Yang ketiga ada faktor sosial. Misalnya, kata saya dan kata aku adalah dua buah kata yang bersinonim, tetapi kata aku hanya dapat digunakan untuk teman sebaya dan tidak dapat digunakan kepada orang yang lebih tua atau yang status sosialnya lebih tinggi. Lalu yang keempat ada faktor bidang kegiatan. Misalnya, kata tasawuf, kebatinan, dan mistik adalah tiga buah kata yang bersinonim. Namun, kata tasawuf hanya lazim dalam agama Islam, kata kebatinan untuk yang bukan agama Islam, dan kata mistik untuk semua agama. Yang kelima, faktor nuansa makna. Misalnya, pada kata melihat, melirik, melotot, meninjau, dan mengintip adalah kata-kata yang bersinonim, tetapi penggunaannya tergantung konsep seseorang memaknainya. Nah, lalu selanjutnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait sinonim, yaitu yang pertama, tidak semua kata dalam bahasa Indonesia mempunyai sinonim. Yang kedua, ada kata-kata yang bersinonim pada bentuk dasar, tetapi tidak pada bentuk jadian. Lalu yang ketiga, ada kata-kata yang tidak mempunyai sinonim pada bentuk dasar, tetapi memiliki sinonim pada bentuk jadian. Yang keempat, ada kata-kata yang dalam arti sebenarnya tidak mempunyai sinonim, tetapi dalam arti kiasan justru memiliki sinonim.
Selanjutnya saya juga akan menjelaskan tentang antonim dan oposisi. Secara etimologi, kata antonim berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu onoma yang berarti nama dan anti yang berarti melawan. Maka, secara harfiah, antonim berarti nama lain untuk benda yang lain pula. Nah, secara semantik, Verhaer tahun 1978 mendefinisikan sebagai ungkapan yang biasanya berupa kata, tetapi dapat pula berupa frasa atau kalimat yang maknanya dianggap kebalikan dari makna ungkapan yang lain. Hubungan makna antara dua buah kata yang berantonim bersifat dua arah. Jadi, misalnya kata baik berantonim dengan kata buruk, maka kata buruk juga berantonim dengan kata baik. Antonim tidak bersifat mutlak, maka dari itu banyak pula yang menyebutnya oposisi. Nah, dalam hal ini ada beberapa jenis oposisi, di antaranya yang pertama oposisi mutlak, yaitu oposisi yang mencakup suatu perangkat yang terdiri dari dua kata, satu kata berlawanan dengan dua kata atau lebih. Yang kedua, oposisi majemuk. Oposisi majemuk yaitu oposisi yang mencakup suatu perangkat yang terdiri dari dua kata, satu kata berlawanan dengan dua kata atau lebih. Lalu yang ketiga, oposisi kutub. Makna kata-kata yang termasuk oposisi kutub ini pertentangannya tidak bersifat mutlak, melainkan bersifat gradasi. Artinya, terdapat tingkat-tingkat makna pada kata tersebut. Lalu selanjutnya ada oposisi hubungan. Makna kata-kata yang beroposisi hubungan atau relasional ini bersifat saling melengkapi. Artinya, kehadiran kata yang satu karena ada kata yang lain yang menjadi oposisinya. Tanpa kehadiran keduanya, maka oposisi ini tidak mungkin ada. Lalu yang terakhir ada oposisi hierarkial. Makna kata-kata yang beroposisi hierarkial ini menyatakan suatu deret jenjang atau tingkatan. Oleh karena itu, kata-kata yang beroposisi hierarkial ini adalah kata-kata yang berupa nama satuan ukuran atau berat, panjang, dan isi. Lalu selanjutnya ada nama satuan hitungan dan penanggalan, nama jenjang kepangkatan, dan sebagainya. Baik, pemaparan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thomas Vakum Vitalis dengan NIM 2101421003. Polisemi. Polisemi lazim diartikan sebagai satuan bahasa, terutama kata, bisa juga frase yang memiliki makna lebih dari satu. Umpamanya, kata kepala dalam bahasa Indonesia memiliki 6 makna. Namun, makna-makna yang banyak dari sebuah kata yang polisemi itu masih ada sangkut pautnya dengan makna asal, karena dijabarkan dari komponen makna yang ada pada makna asal kata tersebut. Yang kedua adalah ambiguitas atau ketaksaan. Sering diartikan sebagai kata yang bermakna ganda atau mendua arti. Konsep ini tidak salah, tetapi juga kurang tepat sebab tidak dapat dibedakan dengan polisemi. Polisemi dan ambiguitas memang sama-sama bermakna ganda. Hanya kalau kegandaan makna dalam polisemi berasal dari kata, sedangkan kegandaan makna dalam ambiguitas berasal dari satuan gramatikal yang lebih besar, yaitu frasa atau kalimat,
dan terjadi sebagai akibat penafsiran struktur gramatikal yang berbeda. Selanjutnya yaitu redundansi. Istilah redundansi sering diartikan sebagai berlebih-lebihan pemakaian unsur segmental dalam status bentuk ujaran. Istilah redundansi biasanya dipakai dalam linguistik modern. Istilah ini digunakan untuk menyatakan bahwa salah satu konstituen kalimat yang tidak perlu jika dipandang dari sisi sematik. Suwardi, Swandi, tahun 2006, halaman 119. Selanjutnya yaitu homonim. Homonim adalah kata yang lafal dan ejaannya sama, tetapi maknanya berbeda karena asal katanya berbeda. Selanjutnya yaitu hiponim. Hiponim adalah kata yang tingkatannya berada di bawah kata yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Natania Faiza Hidni dengan NIM 21014211043. Izinkan saya memaparkan mengenai pengertian prinsip relasi makna. Relasi makna adalah hubungan antar makna yang satu dengan makna kata yang lain. Pada dasarnya, prinsip relasi makna ada 4 jenis, yaitu prinsip kontinuitas, prinsip komplementasi, prinsip overlapping, dan prinsip inklusi. Prinsip kontinuitas yaitu prinsip yang menjelaskan bahwa beberapa kata dapat memiliki makna sama atau mirip. Prinsip ini dapat menimbulkan adanya relasi makna yang disebut sinonim, yang sudah dijelaskan oleh saudari Natasha. Sinonim adalah nama lain untuk benda atau hal yang sama. Sinonim yaitu suatu istilah yang mengandung pengertian telaah, keadaan, dan juga nama lain, seperti contohnya pintar, pandai, cerdik, cerdas, dan juga cakap. Sinonim tidak mutlak memiliki arti yang sama, tetapi mendekati sama atau mirip. Hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya sinonim adalah penyerapan kata-kata asing, penyerapan kata-kata daerah, makna emotif dan evaluatif. Kata bersinonim tidak dapat dipertukarkan tempatnya karena dipengaruhi oleh 5 faktor, yaitu faktor waktu, faktor tempat atau daerah, faktor sosial, faktor kegiatan, dan juga faktor nuansa makna. Yang kedua, mengenai prinsip komplementasi atau prinsip yang menjelaskan bahwa makna kata yang satu berlawanan dengan makna yang lain. Prinsip ini dapat menimbulkan adanya relasi makna yang disebut antonim. Antonim adalah nama lain untuk benda lain pula atau kebalikannya. Oposisi kembar yaitu berlawanan kata yang merupakan pasangan atau kembaran yang mencakup 2 anggota, seperti contohnya laki-laki dan perempuan, kaya dan miskin, ayah dan ibu. Yang kedua, oposisi gradual atau penyimpangan dari oposisi kembar antara 2 istilah yang berlawanan masih terdapat sejumlah tingkatan antara, seperti contohnya kaya dan miskin, besar dan kecil. Pada kata tersebut terdapat tingkatan gradual sangat kaya, cukup kaya, kaya, miskin, cukup miskin, sangat besar, lebih besar, besar, kecil, lebih kecil, sangat kecil. Yang ketiga, ada oposisi majemuk, yaitu oposisi yang mencakup suatu perangkat yang terdiri dari 2 kata, satu kata berlawanan dengan 2 kata atau lebih, seperti contohnya lawan dari kata diam yakni bergerak, berbicara, bekerja, berdiri, berbaring, dan sebagainya. Lalu oposisi relasional yaitu oposisi antara 2 kata yang mengandung relasi kebalikan, relasi pertentangan yang bersifat saling melengkapi. Contohnya menjual beroposisi membeli, suami beroposisi istri, utara beroposisi selatan. Oposisi hierarkis. Oposisi ini terjadi karena setiap istilah menduduki derajat yang berlawanan. Oposisi ini pada hakikatnya sama dengan oposisi majemuk.
Kata-kata yang beroposisi hierarkis adalah kata-kata yang berupa nama suatu satuan ukuran seperti berat, panjang, dan isi, satuan hitungan, nama jenjang kepangkatan, dan sebagainya. Contoh, meter beroposisi dengan kilometer, kuintal beroposisi dengan ton. Lalu yang terakhir ada oposisi inversi. Oposisi ini terdapat pada pasangan kata seperti beberapa, semua, mungkin, wajib. Pengujian utama dalam menetapkan oposisi ini adalah apakah kata itu mengikuti kaidah sinonim yang mencakup penggantian suatu istilah dengan yang lain dan mengubah posisi suatu penyangkalan dalam kaitan dengan istilah berlawanan. Seperti contohnya, beberapa negara tidak mempunyai pantai. Sama dengan tidak semua negara mempunyai pantai. Yang ketiga, mengenai prinsip overlapping, yaitu prinsip yang menjelaskan bahwa suatu kata memiliki makna yang berbeda, atau kata-kata yang sama bunyinya tetapi mengandung makna berbeda. Prinsip ini dapat menimbulkan adanya relasi makna yang disebut homonim dan polisemi. Homonim adalah kata-kata yang sama bunyi dan bentuknya, tetapi mengandung makna dan pengertian yang berbeda. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya homonim adalah yang pertama, kata-kata yang berhomonim itu berasal dari bahasa atau dialek yang berlainan. Yang kedua, kata-kata yang berhomonim itu terjadi sebagaimana hasil proses morfologis. Homonim yang homograf dan homofon adalah sama bunyi dan sama bentuknya. Contohnya, bisa, yaitu sanggup, dan juga dapat. Bisa, itu bisa juga diartikan racun ular. Lalu jagal adalah pedagang kecil. B. Bagian dari suatu yang terletak di sebelah atas atau depan merupakan hal yang penting. C. Pemimpin atau ketua. Dua cara untuk menentukan bahwa suatu kata tergolong polisemi atau homonimi. Pertama, melihat etimologi atau pertalian historisnya. Kata buku misalnya adalah homonimi, yakni buku yang merupakan kata asli bahasa Indonesia yang berarti tulang sendi, dan buku yang berasal dari bahasa Belanda yang berarti kitab, pusaka. Kedua, dengan mengetahui prinsip perluasan makna dari suatu makna dasar. Prinsip inklusi, yaitu prinsip yang menjelaskan bahwa makna suatu kata mencakup beberapa makna lain. Prinsip ini dapat menimbulkan adanya relasi makna yang disebut hiponim. Hiponim ialah semacam relasi antar kata yang berwujud atas bawah atau dalam suatu makna terkandung sejumlah komponen yang lain. Hiponim adalah semacam relasi antar kata yang berwujud atas bawah atau dalam suatu makna terkandung sejumlah komponen yang lain. Kelas atas yang mencakup sejumlah komponen yang lebih kecil, sedangkan kelas bawah merupakan komponen yang mencakup kelas atas. Contoh, Januari, Februari, Maret, April, hiponim dari kata bulan. Kelas atas disebut hipernim. Contohnya, ikan, hipernimnya tongkol, gabus, lele, dan juga teri. Kenalkan, nama saya Silviana Anissa Putri dengan NIM 21014210027. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian jenis-jenis relasi makna menurut para ahli. Yang pertama ada sinonim. Menurut Sutijo tahun 1989, sinonim adalah persamaan arti atau lebih makna atau dua kata lebih yang memiliki makna sama. Menurut Verheer, sinonim sebagai ungkapan bisa berupa kata frasa atau kalimat yang maknanya kurang lebih sama dengan makna ungkapan lain. Pada definisi yang dikemukakan oleh Verheer, kita bisa melihat adanya penggunaan urutan kata yang lebih sama maknanya. Hal itu memang beralasan karena kesamaan makna tidak berlaku secara sempurna, yang artinya meskipun maknanya sama, tetapi memperlihatkan perbedaan-perbedaan, apalagi jika dihubungkan dengan pemakaian kata-kata tersebut. Menurut Matthews tahun 1997 halaman 267, sinonim dalam bahasa yakni terdapat kata-kata yang berbagi makna yang sama. Menurut Krida Laksana tahun 2001 halaman 198, sinonim ialah bentuk bahasa yang maknanya mirip atau sama dengan bentuk lain. Kesamaan itu berlaku bagi kata,
kelompok kata atau kalimat, walaupun umumnya yang dianggap sinonim hanyalah kata-kata saja. Sejalan dengan pendapat di atas, Cair tahun 1997 dalam halaman 249 mengemukakan bahwa sinonim adalah hubungan semantik yang menyatakan adanya kesamaan makna antara satu satuan ujaran dengan satuan ujaran lainnya. Hubungan makna antara dua buah kata yang bersinonim bersifat dua arah, yang pada dasarnya dua buah kata yang bersinonim itu kesamaannya tidak 100%, hanya kurang lebih saja. Kesamaannya tidak bersifat mutlak, kata-kata yang bersinonim maknanya tidak benar-benar sama. Meskipun kecil, tentu ada perbedaannya. Menurut pendapat Sutijo mengenai perbedaan makna sinonim dapat dilihat dengan memperhatikan makna dasar dan makna tambahannya, nilai rasanya atau makna emotifnya, kelaziman pemakaiannya atau kolokasinya, dan distribusinya. Pembahasan yang kedua ialah mengenai antonim. Berdasarkan KBBI tahun 2005, antonim adalah oposisi makna dalam pasangan leksikal yang dapat dijenjangkan. Oposisi itu sendiri adalah pertentangan antara dua unsur bahasa untuk memperlihatkan perbedaan arti. Menurut Verhaert dalam Cair tahun 2002 halaman 88 mendefinisikan bahwa antonim sebagai ungkapan yang biasanya berupa kata, tetapi dapat pula dalam bentuk frasa atau kalimat yang maknanya dianggap kebalikan dari makna ungkapan lain. Sementara itu, menurut Krida Laksana tahun 2001 halaman 15 mengungkapkan bahwa antonim adalah leksem yang berpasangan secara antonim. Menurut Cair tahun 2003 halaman 299, antonim adalah hubungan semantik antara dua buah ujaran yang maknanya menyatakan kebalikan, pertentangan atau kontras yang antara satu dengan yang lainnya. Menurut Karin dan kawan-kawan tahun 2013 halaman 43 sebenarnya hampir sama dengan pendapat Cair, yakni antonim adalah hubungan semantik antara dua buah ujaran yang maknanya menyatakan kebalikan, pertentangan atau kontras antara yang satu dengan yang lain. Hubungan antara dua satuan ujaran yang berantonim juga bersifat dua arah. Menurut Cair tahun 2015 halaman 299 sampai 301, antonim dibedakan atas beberapa jenis, antara lain antonim yang bersifat mutlak, antonim yang bersifat relatif, antonim yang bersifat relasional, dan antonim yang bersifat hierarkial. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, penulis mengacu pada pendapat Cair yang mengungkapkan bahwa antonim adalah ungkapan, biasanya berupa kata, tetapi dapat pula dalam bentuk frasa atau kalimat yang maknanya dianggap kebalikan dari makna ungkapan lain. Jadi hanya dianggap kebalikan, bukan mutlak berlawanan. Kata-kata yang berlawanan dapat dibedakan atas 3 macam, yaitu berlawanan kembar, berlawanan berkebalikan, dan berlawanan kebalikan. Pembahasan yang ketiga yakni mengenai homonim. Menurut Parera tahun 2004 halaman 81, homonim ialah dua ujaran dalam bentuk kata yang sama lafalnya atau sama ejaannya. Menurut Verhaert, ia mendefinisikan bahwa homonim atau homonimi sebagai ungkapan berupa kata, frasa, atau kalimat yang bentuknya sama dengan ungkapan lain tetapi maknanya tidak sama. Menurut J.J. Sudarma tahun 1999 halaman 43 mengatakan bahwa homonim adalah hubungan makna atau dan bentuk bila dua buah makna atau lebih dinyatakan dengan sebuah bentuk yang sama. Menurut Verhaert dalam Cair tahun 2013, homonim adalah dua buah nama atau lebih yang kebetulan sama. Setiap nama itu mengacu pada benda atau hak yang berlainan. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa homonim adalah ungkapan, kata, atau frasa yang sama bentuk tapi memiliki makna yang berbeda. Berkaitan dengan homonim, ada yang disebut homofon dan homograf. Homofon merupakan homonim yang sama bentuknya tetapi beda tulisannya dan maknanya. Sedangkan homograf adalah homofon yang sama tulisannya tetapi beda bunyi dan maknanya. Oleh karena itu terdapat beberapa jenis homonim seperti homonim homograf, homonim yang homofon, dan homonim yang homograf dan homofon. Pembahasan yang keempat adalah hiponim. Menurut Verhaert, ia menyatakan bahwa
Hiponim adalah ungkapan yang biasanya berupa kata, tetapi kiranya bisa juga frasa atau kalimat yang maknanya dianggap merupakan bagian dari makna suatu ungkapan lain. Menurut J.J. Sudarma tahun 1993 halaman 48 menyatakan bahwa hiponim adalah hubungan makna yang mengandung pengertian hierarki. Sejalan dengan pendapat di atas, menurut Sticho tahun 1990 halaman 88 mengungkapkan bahwa hiponim adalah kata-kata yang tingkatnya ada di bawah kata yang menjadi superordinatnya atau hipernim. Hipernim itu sendiri memiliki arti bahwa kata-kata yang maknanya melingkupi makna kata-kata yang lain. Pembahasan yang kelima ialah polisemi. Polisemi adalah kata-kata yang mengandung makna lebih dari satu, tetapi makna itu masih berhubungan dengan makna dasarnya, disebut juga kata beraneka. Menurut pendapat Kiraf tahun 1980 halaman 36, polisemi adalah satu bentuk yang mempunyai beberapa makna. Sementara itu menurut Parera tahun 2004 halaman 81 mengungkapkan bahwa polisemi adalah satu ujaran dalam bentuk kata yang mempunyai makna berbeda-beda, tetapi masih ada hubungan dan kaitan antara makna-makna yang berlainan. Menurut Cair tahun 2009 halaman 101, polisemi lazim diartikan sebagai satuan bahasa, terutama kata, bisa juga frasa, yang memiliki arti atau makna lebih dari satu. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa polisemi adalah satu kata yang memiliki makna lebih dari satu yang masih memiliki hubungan dan kaitan dengan makna bahasanya. Pada umumnya sebuah kata mengandung sebuah arti, tetapi pada polisemi kita berhadapan dengan sebuah kata yang maknanya lebih dari satu atau makna ganda, walaupun masih memiliki hubungan dengan makna dasarnya. Yang keenam adalah ambiguitas. Menurut Whitman dan Yeager menyatakan bahwa ambiguitas ialah suatu hal atau kalimat yang memiliki interpretasi normal lebih dari satu. Sedangkan menurut Cair tahun 2013 halaman 105, ambiguitas adalah gejala yang terjadi dalam frasa atau kalimat akibat makna yang memiliki makna ganda atau lebih dari satu arti yang terjadi pada kalimat akibat adanya penafsiran dalam struktur gramatikal atau struktur tata bahasa yang berbeda. Menurut Lobis tahun 1993 halaman 2, ambiguitas adalah kegandaan arti kalimat yang diucapkan si pembicara sehingga meragukan atau sama sekali tidak dipahami oleh si pendengar. Menurut Subroto tahun 2011 halaman 147 menyebutkan bahwa ketaksaan atau ambiguitas adalah persoalan semantik, yaitu persoalan penafsiran arti dari suatu tuturan. Sebuah tuturan dapat ditafsirkan berbagai sehingga memicu terjadinya kesalahpahaman. Yang ketujuh ada redundansi. Menurut Cair tahun 2009 halaman 105 menyebutkan bahwa redundansi adalah berlebih-lebih hanya penggunaan unsur segmental dalam suatu bentuk ujaran. Menurut Parera tahun 1993 halaman 74 yang mengistilahkan bahwa redundansi sebagai kelewahan, yakni derajat kelebihan informasi yang dikandung oleh sebuah bahasa atau butir-butir bahasa yang diperlukan agar informasi itu bisa dipahami. Menurut Verhaert tahun 1984 halaman 138, redundansi dalam bahasa Indonesia sering dipakai dalam linguistik modern untuk menyatakan bahwa salah satu konstituen dalam kalimat tidak perlu bila dipandang dari sudut semantik. Perkenalkan, nama saya Keisha dari Natasha dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM 21014-21034. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai contoh-contoh dari jenis-jenis relasi makna. Yang pertama ada sinonimi. Di dalam kehidupan sehari-hari, sering dikatakan bahwa sinonim adalah persamaan kata atau kata-kata yang sama maknanya. Namun, pernyataan ini kurang tepat, sebab selain yang sama bukan maknanya, yang bersinonim pun bukan hanya kata dengan kata, tetapi juga banyak terjadi antara satuan-satuan bahasa lainnya. Perhatikan contoh berikut. Yang pertama ada sinonim antara morfem bebas dengan morfem terikat, seperti antara dia dengannya,
dan antara saya denganku dalam kalimat minta bantuan dia dengan minta bantuannya. Selanjutnya, kalimat bukan teman saya dan bukan temanku. Yang kedua adalah sinonim antara kata dengan kata seperti antara mati dengan meninggal, antara buruk dengan jelek, antara bunga dengan puspa, dan sebagainya. Yang ketiga sinonim antara kata dengan frase atau sebaliknya. Misalnya antara meninggal dengan tutup usia, antara hamil dengan duduk perut, dan lain-lain. Yang keempat, sinonim antara frase dengan frase. Misalnya antara ayah ibu dengan orang tua, antara meninggal dunia dengan pulang ke rahmatullah, dan lain-lain. Yang kelima, sinonim antara kalimat dengan kalimat, seperti adik menendang bola dengan bola ditendang adik. Kedua kalimat ini pun dianggap bersinonim, meskipun yang pertama kalimat aktif dan yang kedua merupakan kalimat pasif. Selanjutnya ada antonimi dan oposisi. Yang akan kita bahas pertama adalah antonimi. Secara harfiah, antonim berarti nama lain untuk benda lain pula. Hubungan makna antara dua buah kata yang berantonim bersifat dua arah. Jadi, kalau kata bagus berantonim dengan kata buruk, maka kata buruk juga berantonim dengan kata bagus. Dan kalau kata membeli berantonim dengan kata menjual, maka kata menjual pun berantonim dengan kata membeli. Kalau dibagankan seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya yang kedua ada oposisi. Oposisi dibagi menjadi macam-macam. Yang pertama ada oposisi mutlak. Contoh dari oposisi mutlak yaitu antara kata hidup dan mati. Antara hidup dan mati terdapat batas yang mutlak. Sebab sesuatu yang hidup tentu tidak mati. Sedangkan sesuatu yang mati tentu sudah tidak hidup kembali. Contoh lain dari oposisi mutlak ini adalah kata gerak dan diam. Sesuatu yang bergerak tentu tidak dalam keadaan diam. Dan sesuatu yang diam tentu tidak dalam keadaan bergerak. Kedua proses ini tidak dapat berlangsung bersamaan, tetapi dapat berlangsung secara bergantian. Yang kedua ada oposisi kutub. Contoh dari oposisi kutub yaitu besar dan kecil. Dalam deret gajah, banteng, dan keledai, maka keledai menjadi yang paling kecil. Dalam deret gajah, kambing, dan keledai, kita lihat keledai bukan yang paling kecil. Dan dalam deret kucing, kambing, dan keledai, dia menjadi yang paling besar. Sedangkan yang paling kecilnya adalah kucing. Jadi, jelas batasan dalam oposisi kutub ini relatif sekali. Yang ketiga ada oposisi hubungan. Contohnya antara kata suami beroposisi dengan kata istri. Kedua kata ini hadir serempak. Tak akan ada seorang yang disebut sebagai suami jika ia tidak mempunyai seorang istri. Begitu pula sebaliknya. Tak mungkin seorang wanita disebut sebagai istri jika ia tidak memiliki suami. Andai kata suaminya meninggal, maka status keistriannya sudah tidak ada lagi. Dia mungkin masih bisa disebut bekas istri, tetapi yang tepat dia kini adalah seorang janda, bukan istri lagi. Yang keempat ada oposisi hierarkial. Yang pertama, contohnya, kata meter beroposisi hierarkial dengan kata kilometer, karena berada dalam deretan nama satuan yang menyatakan ukuran panjang. Yang kedua, kata kuintal dan ton beroposisi secara hierarkial karena keduanya berada dalam satuan ukuran yang menyatakan berat. Contoh lain yaitu kata prajurit dan kata opsir adalah dua buah kata yang secara hierarkial karena keduanya berada dalam deretan nama jenjang kepangkatan yang sama. Yang kelima atau yang terakhir adalah oposisi majmuk.
Seperti yang tertera pada gambar, selama ini yang dibicarakan adalah oposisi itu adalah dua buah kata, seperti mati dan hidup, menjual dan membeli, jauh dekat, dan prajurit dan opsir. Namun, dalam perbendaharaan kata di Indonesia, ada kata-kata yang beroposisi terhadap lebih dari satu kata. Misalnya, kata berdiri bisa beroposisi dengan kata duduk, dengan kata berbaring, dengan kata berjongkok. Keadaan seperti ini lazim disebut dengan oposisi majemuk. Selanjutnya yang ketiga ada polisemi. Seperti yang tertera pada gambar, umpamanya makna leksikal kata kepala di atas adalah bagian tubuh manusia atau hewan dari leher ke atas. Makna leksikal ini yang sesuai dengan referennya atau yang lazim disebut orang makna asal atau makna sebenarnya mempunyai banyak unsur atau komponen makna. Kata kepala di atas antara lain memiliki komponen makna. Yang pertama, terletak di sebelah atas atau depan. Yang kedua, merupakan bagian penting atau tanpa kepala manusia tidak bisa hidup, tapi tanpa kaki atau lengan masih bisa hidup. Dan ketiga, berbentuk bulat. Dalam perkembangan selanjutnya, komponen-komponen makna ini berkembang menjadi makna-makna tersendiri. Pada frase kepala surat, terletak di sebelah ataslah yang diterapkan sebagai makna. Pada frase kepala paku dan kepala jarum, komponen makna berbentuk bulatlah yang diterapkan sebagai makna. Sedangkan pada frase kepala kereta api, komponen makna bagian yang terpentinglah yang diterapkan sebagai makna. Sebab tanpa kepala lokomotif, kereta api tidak akan dapat bergerak. Yang kelima ada ambiguitas. Contoh dari ambiguitas yaitu frase buku sejarah baru dapat ditafsirkan sebagai yang pertama, buku sejarah itu baru terbit atau buku itu berisi sejarah zaman baru. Contoh lain yaitu kalimat orang malas lewat di sana dapat ditafsirkan sebagai jarang ada orang yang mau lewat di sana atau yang mau lewat di sana hanya orang-orang malas. Yang kelima, ada redundansi. Contohnya terdapat dalam kalimat, gadis itu mengenakan baju berwarna merah. Adalah redundans dari bentuk gadis itu berbaju merah. Selanjutnya kalimat, inilah obat satu-satunya yang paling mujarab adalah redundans dari bentuk inilah obat yang paling mujarab. Yang keenam ada homonimi. Secara harfiah, homonimi diartikan sebagai nama sama untuk benda atau hal lain. Contoh dari homonimi adalah antara kata pacar yang berarti inai dengan pacar yang berarti kekasih. Antara kata bisa yang berarti racun ular dan kata bisa yang berarti sanggup. Selanjutnya yang terakhir ada hiponimi. Secara harfiah, hiponimi berarti nama yang termasuk di bawah nama lain. Contoh dari hiponimi adalah umpamanya kata tongkol adalah hiponim terhadap kata ikan, sebab makna tongkol berada atau termasuk dalam makna kata ikan. Tongkol memang ikan, tetapi ikan bukan hanya tongkol, melainkan juga termasuk bandeng, tengiri, teri, mujair, cakalang, dan sebagainya. Kalau diskemakan menjadi gambar di bawah ini. Lalu, seperti yang terdapat pada bagian di atas, kalau relasi antara dua buah kata yang bersinonim, berantonim, dan berhomonim bersifat dua arah, maka relasi antara dua buah kata yang berhiponim ini adalah searah. Jadi, kata tongkol berhiponim terhadap kata ikan, tetapi kata ikan tidak berhiponim terhadap kata tongkol. Sebab, makna ikan meliputi seluruh jenis ikan. Dalam hal ini, relasi antara ikan dengan tongkol atau jenis ikan lainnya
disebut hipernimi. Jadi, kalau tongkol berhiponim dengan ikan, maka ikan akan berhiponim terhadap tongkol. Kesimpulan, Jadi mengenai relasi makna yang sudah dipaparkan oleh kelompok 6 dapat disimpulkan bahwa dalam setiap bahasa, khususnya bahasa Indonesia, hubungan semantik yang terdapat antara satuan bahasa yang satu dengan bahasa yang lainnya disebut dengan relasi makna. Satuan bahasa dapat berupa kata, frasa, maupun kalimat, dan relasi semantik itu dapat menyatakan kesamaan makna, pertentangan makna, ketercakupan makna, kegandaan makna, atau juga kelebihan makna. Adapun macam-macam relasi makna antara lain ada sinonim, antonim, homonim, hiponim, polisemi, ambiguitas, dan redundansi. Sinonim sering disebut dengan persamaan kata. Antonim sering disebut dengan lawan kata. Polisemi lazim diartikan sebagai satuan bahasa, terutama kata, frasa, yang memiliki makna lebih dari satu. Homonim adalah dua buah kata atau satuan ujaran yang bentuknya kebetulan sama, maknanya tentu saja berbeda, karena masing-masing merupakan kata atau bentuk ujaran yang berlainan. Homofoni adalah adanya kesamaan bunyi antara dua satuan ujaran tanpa memperhatikan ejaan. Hiponim adalah hubungan semantik antara sebuah bentuk ujaran yang maknanya tercakup dalam bentuk ujaran yang lain. Dan ambiguitas adalah hubungan semantik antara sebuah bentuk ujaran yang maknanya tercakup dalam makna bentuk ujaran yang lain. Istilah redundansi biasanya diartikan sebagai berlebih-lebihan penggunaan unsur segmental dalam suatu ujaran.